أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Talana dengan nomor NIM 21140500018 dari kelas PDIA. Akan membuat video penjelasan tentang tafsir Al-Qardawi, tafsir Al-Qardawi, yaitu tentang penjelasan satu ayat satu surat. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau menafsirkan ayat ke-10 pada materi yang sudah diberikan, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12-13. Baiklah, untuk sebelum kita mulai, biar saya membacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penafsiran ayat-ayatnya. Dimulai dari ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Ijtanibu, jauhilah, katsiran, kebanyakan, minadh dhanni, dari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jauhilah kepada perbuatan kebanyakan dalam berbuat prasangka. Kurang-kurangilah atau jauhilah dari banyaknya perbuatan prasangka. Inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Inna sesungguhnya ba'da sebagian, azan
prasangka ismun dosa. Jadi sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, perbuatan dosa. Jadi prasangkaan yang ini itu kebanyakan itu menimbulkan dosa. Wala dan tidak saja satu mengintai atau mencari kesalahan. Maksudnya janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan, mencari kesalahan orang lain. Wala dan tidak ya tetap kalian mengumpat ma'dukum sebagian kalian ba'dan sebagian yang lain. Jadi sesungguhnya perbuatan prasangka itu menimbulkan dosa, kan menambah dosa. Wala dan janganlah kalian, wala tajassasu dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan. Wala yataba'dukum ba'da dan janganlah kalian mengumpat sebagian kalian dari sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayuhibbu apakah menyukai ahadukum salah satu kalian ayyakula bahwa atau jika memakan kalian lahma pada daging akhihi saudaranya. Apakah kalian itu suka jika kalian itu makan pada daging saudara kalian sendiri? Maitan bangkai atau mati. Fakaritumuhu maka kalian benci atau jijik padanya. Yang mana? Apakah kalian itu suka jika kalian itu makan daging saudara kalian sendiri, bangkai saudara kalian? Maka kalian pasti akan merasa jijik, bukan? Merasa jijik dengan hal itu. Wattaqu dan takutlah kalian atau takwalah kalian Allah kepada Allah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah tawwabun maha menerima taubat, rahimun lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan lagi maha penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kami pada kalian min dzakarin dari laki-laki wa untha dan perempuan. Wahai manusia, sesungguhnya kaminya Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, diciptakan dua jenis, laki dan perempuan. Waja'alnakum dan kami jadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila bersuku-suku, lita'arafu agar kalian saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum paling mulia di antara kalian, indallahi di sisi Allah, atqakum paling takwa di antara kalian. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan kami Allah jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya apa? Supaya kalian itu saling mengenal satu di antara yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisinya Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi orang yang paling mulia di sisinya Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun lagi maha melihat. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha melihat. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam penjelasannya, penafsirannya pada ayat 12 ini di surah Al-Hujurat ini. Allah
Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, yang mana isi panggilannya ini untuk melarang orang-orang yang beriman itu mengerjakan perbuatan dosa. Isi larangan yang pertama adalah isi ajakannya pertama panggilannya itu berupa ya ayyuhalladzina amanu. Isi larangan yang pertama ijtanibu katsiran minaz-dzon. Banyak sangkaan atau suka bersangka, jauhilah dari banyak bersangka-sangka atau berprasangka terhadap orang lain. Nah, di sini menggunakan kata menjauhi. Ijtanibu diperintahkan menjauhi karena ketika seseorang sudah dekat dengan banyak sangka, sekalipun dia belum bersangka-sangka, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk tidak banyak prasangka. Maka dari itu perintahnya untuk menjauhi berupa kata jauhilah, ijtanibu. Nah, banyak manusia yang terjerat dalam dosa ini, dalam berprasangka tadi, karena itu kayak gampang ditemui. Secara nggak sadar tahu-tahu dia sudah berprasangka, banyak-banyak ngobrol, ujung-ujungnya berprasangka. Yang kedua, istilahnya itu inna ba'da zanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Sebagian dari berprasangka pada orang lain itu mengarah kepada dosa, perbuatan dosa. Karena setelah mereka menyangka-nyangka, mereka tidak mencari kebenaran dari sangka-sangka mereka. Padahal bisa jadi hal-hal yang dia sangka-sangka itu tidak benar, dan inilah yang membawa pada dosa. Larangan yang kedua tadi yaitu tanpa disadari dia berprasangka, dia memiliki sebuah opini terhadap orang lain misalnya, tapi dia tidak mencoba untuk mencari kebenarannya. Maka perbuatan yang tidak mencari kebenarannya ini, padahal misalnya hal yang dia sangka itu tidak benar, maka itulah yang membawa pada perbuatan dosa. Nah, larangan Allah yang ketiga, melarang orang-orang yang iman untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Tajassasu itu mengintai-ngintai, mengintip-ngintip, suka mencari-cari kesalahan orang lain, sibuk dengan urusan atau kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain itu sangat mungkin dibelokkan oleh syaitan untuk memanfaatkan kesalahan orang lain untuk berbuat zalim. Maka dari itu orang iman dilarang. Larangan yang ketiga yaitu dan kamu jangan menggunjing sebagian pada sebagian yang lain. Walaya tetap ini maksudnya untuk jangan menggunjing atau gibah. Gibah ini adalah membicarakan keadaan orang lain, terutama bagian atau hal yang buruk ketika tidak bersama dengan orang itu. Makanya disebut gibah, goib, di belakang orang tersebut, yang tentu saja hal itu tidak suka orang dibicarakan, tidak suka dibicarakan untuk sekalipun yang tentu saja hal itu tidak suka untuk dibicarakan sekalipun yang dibicarakan itu benar. Jadi gibah ini membicarakan sesuatu yang ada pada seseorang berupa kekurangan atau kesalahan yang hal itu dijadikan bahan diskusi lalu disebarkan di belakang orang yang dibicarakan tanpa sepengetahuannya. Hal ini bisa mendatangkan kerugian baginya, misalnya orang yang gibah, walaupun hal yang diceritakan itu fakta adanya, tetapi hal itu tidak untuk dibicarakan. Beda fitnah dengan gibah. Fitnah itu membicarakan seseorang yang mana yang dibicarakan ini tidak benar atau tidak sesuai fakta. Sedangkan gibah membicarakan orang di belakangnya yang mana hal yang dibicarakan itu sesuai fakta. Itu udah jelas kebenarannya, dia tahu dia dapat suatu kebenaran, nah, tapi sama dia ini malah disebar, itu gibah. Kalau belum jelas kebenarannya, kepastiannya belum ada, berarti itu namanya fitnah. Kemudian Allah menyebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seseorang atau kamu mau memakan daging saudaramu yang sudah mati, yang sudah jadi bangkai? Maka sudah pasti jawabannya dia tidak mau melakukan hal itu. Artinya perbuatan-perbuatan dosa yang disebutkan dan dilarang di atas itu, yang dilarang untuk berprasangka, karena prasangka itu menuju ke arah dosa, menggunjing, ngumpat, membicarakan orang lain di belakangnya,
semua halnya sama halnya dengan kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Itu dihukumnya sama dengan hal seperti itu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Maka dari itu jika kalian orang yang beriman, maka bertakwalah kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika kalian itu sudah terlanjur membuat kesalahan yang dilarang di atas tadi, maka mohon ampunan karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ayat 13. Kalau di ayat sebelumnya yang ayat 12 ini dikhususkan untuk orang iman, nah di ayat selanjutnya yang di ayat 13 ini ditujukan untuk semua umat manusia. Allah ingin menegaskan tentang penciptaan manusia. Itu semuanya berasal dari tempat yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya telah kuciptakan kalian, akunya Allah, dari laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki dan perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah dan akhirnya membentuk orang lain? Itu ada Nabi Adam dan istrinya itu Siti Hawa. Kemudian selanjutnya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Apa tujuannya? Tujuannya agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisinya Allah itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Jika kalian di sini Allah menjelaskan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha melihat. Melakukan semua hal itu, sesungguhnya Allah itu mengetahui dan melihat apa saja yang kalian lakukan atau kerjakan. Nah, dari ayat di atas, surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13, itu bisa disimpulkan bahwa ayat itu memberikan atau membicarakan tentang bagaimana pendidikan Allah terhadap orang iman. Pendidikan yang diajarkan oleh Allah itu di sini ada dua, yaitu berupa larangan serta penciptaan manusia. Yang pertama itu pendidikan dalam bentuk larangan, yang kedua dalam bentuk perintah memperbanyak amalan baik. Yang pendidikan dalam bentuk larangan yaitu menjauhi akhlak buruk, contohnya yang dijelaskan di atas itu sangkaan, ghibah, mencari kesalahan orang lain. Kalau untuk pendidikan dalam bentuk perintah memperbanyak amalan baik ini berupa takwa kepada Allah. Nah, manusia yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Jadi di sini perintahnya untuk supaya bisa menjadi orang yang bertakwa. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan surat Al-Hujurat ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi sumber referensi untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.